44. Clara wanita simpanan. Clara sampai di butiknya. Dia mengerutkan dahinya ketika melihat sosok yang dia kenal. Ya, dia pernah bertemu dengan sosok wanita itu satu kali ketika makan malam bersama Gary di salah satu restoran di Jakarta. Clara mendekati wanita itu. Dia semakin melihat jelas bahwa itu memanglah Mami Gary. Tante. Panggil Clara. Mami Gary melihat Clara dan tersenyum. Clara semakin mendekati Mami Gary. Halo, Clara. Sapa Mami Gary. Mereka bercipika-cipiki layaknya ibu dan anak. Bukan lagi layaknya teman. Karena usia mereka memang jauh berbeda, Tante datang ke sini. Bagaimana Tante bisa tahu? Jika saya bekerja di sini. Lalu, dengan siapa Tante ke sini? Tanya Clara. Clara melihat ke sekeliling butik. Dia tak menemukan keberadaan Gary di sana. Ya, siapa yang tak tahu butikmu ini? Bukankah kamu desainer terkenal? Pastilah banyak yang tahu butikmu. Ucap Mami Gary tersenyum. Clara tersenyum dan mengajak Mami Gary masuk ke ruangannya. Silakan duduk. Tante mau minum apa? Tanya Clara. Tak perlu repot-repot. Clara, bagaimana kabarmu? Lalu, bagaimana dengan pekerjaanmu? Apa kamu sedang sibuk akhir-akhir ini? Ucap Mami Gary. Ya, begitulah. Tante, ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu dekat, jadi saya perlu bekerja keras untuk itu. Ucap Clara terkekeh. Mami Gary ikut terkekeh. Dia mengangguk. Clara, apa Tante boleh menanyakan sesuatu? Tanya Mami Gary. Ya, katakan saja. Ucap Clara. Apa kamu sudah menikah? Tanya Mami Gary. Clara mengerutkan dahinya. Merasa bingung mendengar pertanyaan Mami Gary. Belum, saya wanita single. Dan belum menikah. Tante, kenapa Tante menanyakan hal itu? Tanya Clara bingung. Tak apa. Lalu apa kamu memiliki kekasih? Tanya Mami Gary. Clara terkekeh. Seperti yang saya katakan tadi. Tante, saya wanita single. Artinya saya sedang tak berhubungan dengan siapapun. Ucap Clara. Tentu saja Clara berbohong. Dia tak mungkin memberitahu kehidupannya yang sebenarnya. Syukurlah. Kalau begitu, menikahlah dengan Gary. Ucap Mami Gary. Clara terperangah mendengar ucapan Mami Gary. Yang benar saja, Mami Gary melamarnya di pagi hari seperti itu. Apa maksud Tante? Tanya Clara. Ya, Tante khawatir. Gary tak pernah bersama wanita sebelumnya. Tante pikir, dia tak menyukai wanita. Sampai akhirnya, dia membawamu di hari ulang tahun Tante. Dia menyukaimu. Clara, ucap Mami Gary. Clara menelan air liurnya. Bagaimana dia harus menjelaskan pada Mami Gary bahwa dia tak memiliki rasa pada Gary? Rasanya, Clara ingin mengatakan semua itu, tetapi tak ingin sampai menyinggung perasaan Mami Gary. Bagaimana? Ya, maaf sebelumnya. Tetapi saya belum berpikir untuk menikah di usia sekarang. Ucap Clara bingung. Memang benar. Pernikahan tak ada di pikirannya saat ini. Dia bahagia menjalani kehidupannya saat ini. Dia tak ingin terikat dalam pernikahan di usianya yang dia rasa masih muda. Lagi pula, dia tak mencintai Gary. Bagaimana mungkin dia bisa menikah dengan pria yang tak dia cintai? Apa kamu tak menyukai Gary? Tanya Mami Gary. Bukan begitu. Saya menyukai Gary. Dia pria yang baik. Hanya saja, untuk menikah saya tak memikirkannya dalam waktu dekat. Saya masih menikmati pekerjaan saya. Ucap Clara. Mami Gary tersenyum. Dia menepuk pelan punggung tangan Clara. Katakan jika kamu sudah siap menikah. Tante menyukaimu. Tante berharap kamu akan berjodoh dengan Gary. Ucap Mami Gary dan pamit dari butik Clara. Dia meninggalkan butik Clara. Clara terdiam. Sungguh merasa masih tak percaya karena dia baru saja dilamar oleh Mami Gary. Clara memijat kepalanya. Memikirkan permintaan Mami Gary membuat kepala Clara seketika menjadi pusing. Clara menutup mulutnya ketika tiba-tiba saja dia merasakan mual. Clara bergegas menuju kamar mandi.
Di sana dia mengeluarkan makanan yang pagi tadi dia makan. Astaga. Kenapa aku muntah? Gumam Clara. Tak lama terdengar dering ponsel dari ruangannya. Clara menyiram wastafel. Membersihkan bekas muntahannya. Dia juga membasuh mulutnya. Setelah itu, dia kembali ke ruangannya dan menjawab telepon. Telepon itu dari dokter yang biasa memberikan suntikan kebon pada Clara. Ya, dokter, ucap Clara. Nona Clara, bagaimana kabar Anda? Apa Anda baik-baik saja? Tanya dokter. Ya, saya baik-baik saja. Ada apa dokter menghubungi saya? Apa ada hal penting? Tanya Clara. Hanya ingin menanyakan kabar Anda. Saya pikir Anda tengah tak sehat. Sehingga bulan ini Anda belum datang untuk suntik kebon. Syukurlah jika Anda baik-baik saja. Dan jangan lupa, bulan ini Anda JG belum melakukan suntik kebon. Anda sudah telat 1 hari. Harusnya kemarin Anda suntik kebon. Ucap dokter. Clara mengerutkan dahinya mendengar ucapan dokter. Dia melihat kalender di meja kerjanya. Tak ada tanggal yang diberikan bulatan seperti yang biasanya dia berikan sebagai pengingat kapan dia harus suntik kebon di awal bulan ini. Clara membuka bulan sebelumnya. Di sana dia juga tak melihat tanda lingkaran. Yaitu harusnya di tanggal 1 dia berikan tanda lingkaran. Tanggal itu menjadi tanggal biasa Clara melakukan suntik kebon. Clara kembali melihat kalender bulan ini. Clara terduduk lemas. Dia sudah telat suntik 1 bulan karena telat 1 hari. Ini sudah masuk tanggal 2 di bulan yang baru. Dan biasanya, dia datang bulan 10 hari sebelum dia melakukan suntik kebon. Terima kasih infonya. Hari ini juga, saya akan datang menemui dokter. Ucap Clara, apa Anda sudah selesai haid? Jika sudah, kita bisa melakukan suntik kebon. Ucap dokter, telepon itu berakhir. Clara terdiam. Dia tak suntik kebon bulan lalu, artinya, dia sudah telat suntik 1 bulan. Ya Tuhan. Gumam Clara. Clara lagi-lagi terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Dia baru saja mual. Apa dia hamil? Pikirnya. Dia telat haid bulan ini. Harusnya dia haid lewat dari tanggal 20 dan bulan lalu dia tak suntik kebon. Bulan ini dia juga belum datang bulan. Dan sudah telat haid 10 hari. Astaga. Bagaimana ini? Ucap Clara panik. Clara panik bukan main. Waktu berlalu begitu cepat hingga dia tak menyadari bahwa dia telat datang bulan akibat lupa suntik kebon bulan lalu dan bulan ini belum melakukan suntik kebon. Clara terlalu sibuk bekerja. Bahkan sibuk dengan urusan-urusan lainnya sehingga dia tak ingat sama sekali kapan harus suntik kebon. Beberapa kali terjadi perdebatan antara dirinya dan Bram membuatnya lupa dengan hal lainnya. Ya ampun. Aku ceroboh, sungguh ceroboh. Geram Clara. Clara teringat bulan lalu dia beberapa kali melakukan hubungan intim dengan Bram. Dan Bram selalu mengeluarkan benihnya di dalam rahim Clara. Bahkan belum lama ini mereka melakukannya dan Bram pria yang tak bisa menahan gairahnya ketika bersama Clara. Terkadang dia tak tahu tempat dan akan meminta Clara memuaskan dirinya saat itu juga. Ya ampun. Dasar bodoh. Clara. Geram Clara. Clara mengingat aturan kebon. Di mana kebon tak bisa dilakukan jika belum datang bulan. Setelah datang bulan, barulah suntik kebon bisa dilakukan. Clara menundukkan kepalanya di atas meja kerjanya. Dia membenturkan kepalanya berkali-kali. Sungguh dia sangat bodoh karena kecerobohannya. Dia benar-benar takut. Jika ternyata dia hamil dan dia tak tahu akan bagaimana nasibnya ke depan nanti. Bram sudah pasti akan kecewa padanya. Sejak awal hubungan mereka hanya sebagai hubungan bisnis yang saling menguntungkan. Tak boleh ada anak di dalam perjanjian itu. Jelas-jelas mereka bersama karena Bram menginginkan tubuh Clara. Dan Clara menginginkan uang Bram. Bersambung.